Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devka Aryani dengan NIM 34032200010. Perkenalkan, nama saya Is Isna dengan NIM 34032200147. Perkenalkan, nama saya Titi Julianti dengan NIM 34032200107. Perkenalkan, nama saya Anissa Yulianti dengan NIM 34032200093. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi tentang neraca pembayaran internasional. Neraca pembayaran adalah catatan sistematis mengenai semua transaksi ekonomi antar penduduk suatu negara dengan negara-negara lain selama periode tertentu. Neraca pembayaran memiliki dua sisi, yaitu kredit dan debit. Kredit adalah transaksi yang menimbulkan hak menerima pembayaran dari penduduk negara lain. Sedangkan sisi debit adalah transaksi yang menimbulkan kewajiban membayar kepada penduduk negara lain. Neraca pembayaran internasional suatu negara yang biasanya juga disebut neraca pembayaran luar negeri, balance of payments, balance of international payments, atau international balance of payment biasa didefinisikan sebagai suatu ikhtisar yang tersusun secara sistematik yang memuat semua transaksi-transaksi ekonomi luar negeri yang diadakan oleh penduduk negara bersangkutan untuk jangka waktu tertentu. Adapun unsur-unsur neraca pembayaran internasional atau yang disebut dengan NPI adalah 1. Neraca barang atau neraca perdagangan. Neraca barang dan neraca jasa disebut juga dengan neraca transaksi berjalan atau current account. Pos ini merupakan golongan terbesar dalam neraca pembayaran yang meliputi transaksi barang. Transaksi barang ini meliputi ekspor barang, termasuk barang yang bisa dilihat secara fisik, misalnya minyak, tembakau, tanah, kayu, karet, dan sebagainya. Impor barang meliputi barang-barang konsumsi, barang modal, dan bahan mentah untuk industri. Impor barang-barang merupakan transaksi debit karena menimbulkan kewajiban untuk melakukan pembayaran kepada negara lain atau menyebabkan aliran dana atau uang ke luar negeri. 2. Neraca modal atau capital account. Rekening atau neraca modal atau capital account merupakan sub NPI yang menunjukkan aliran modal finansial baik yang langsung diperdagangkan atau perubahan portofolio dalam bentuk saham, obligasi, dan surat berharga internasional yang lain, maupun untuk membayar barang dan jasa. Transaksi dalam rekening modal diklasifikasikan sebagai berikut. 1. Investasi asing langsung atau direct foreign investment. Investasi pada akibat tetap pada negara asing yang didapati digunakan untuk melakukan operasi usaha. Contohnya, pembangunan pada pabrik baru. 2. Investasi portofolio atau transaksi terkait aset keuangan jangka panjang seperti saham dan obligasi antar negara yang tidak mempengaruhi adanya transfer pengendalian. Contohnya, pembelian saham perusahaan negara lain. Yang ketiga, ada investasi modal lain, transaksi yang melibatkan aset keuangan jangka pendek neraca jasa. Sesuai dengan namanya, neraca jasa hanya mencatat transaksi-transaksi jasa saja. Neraca jasa meliputi transaksi ekspor dan impor jasa. Ekspor jasa sistem pembayaran dan neraca pembayaran internasional meliputi penjualan jasa angkutan, turisme atau pariwisata, asuransi, pendapatan investasi, dan modal di luar negeri. Ekspor jasa termasuk transaksi kredit. Yang ketiga ada reverse account. Reverse account merupakan sub NPI yang mencatat hasil bersih dari cadangan devisa yang dimiliki oleh suatu negara dalam bentuk valuta-valuta asing. 4. Ada lalu lintas moneter. Transaksi lalu lintas moneter adalah semua transaksi jual beli yang terjadi dari suatu negara ke luar negeri. Transaksi ini sering disebut dengan accommodating transaction sebab merupakan transaksi yang timbul sebagai akibat dari adanya transaksi lain. Yang kelima ada surplus dan defisit neraca pembayaran. Neraca perdagangan dikatakan surplus bila nilai ekspor barang lebih besar daripada impornya. Kebijakan neraca pembayaran ditujukan untuk lebih meningkatkan penerimaan devisa dari ekspor guna memenuhi kebutuhan konsumsi dalam negeri. Struktur neraca pembayaran Indonesia. Pos-pos dasar tersebut meliputi 1. Transaksi dagang. Dalam pos ini dicatat semua transaksi ekspor dan impor barang-barang dan jasa, ekspor barang-barang dan ekspor jasa.
jasa kita catat dalam pos perdagangan di sebelah kredit, sedangkan transaksi impor barang dan impor jasa-jasa kita catat dalam pos perdagangan di bagian debit. Contohnya, jika perusahaan penerbangan Lion Air membawa orang-orang asing dari Bangkok ke Hong Kong misalnya, maka transaksi yang terjelma merupakan transaksi ekspor jasa. Oleh karena itu, kita golongkan sebagai credit invisible trade transaction pada neraca pembayaran kita. Import alat-alat kapital dari luar negeri dalam neraca pembayaran internasional kita golongkan sebagai debit visible trade transaction. 2. Penanaman modal. Pos ini meliputi semua transaksi penerimaan pendapatan yang berasal dari penanaman modal kita di luar negeri dan penerimaan pendapatan oleh penduduk negara lain yang merupakan akibat adanya modal asing yang tertanam dalam perekonomian kita. Pendapatan yang kita maksudi di sini dapat berbentuk keuntungan, dividen, dan bunga. Keuntungan, dividen, dan bunga yang diterima oleh penduduk negara kita pada neraca pembayaran internasional akan terlihat sebagai transaksi kredit pada pos income on investment. 3. Transaksi unilateral. Transaksi ini tergolong dalam transaksi unilateral, antara lain ialah transaksi hadiah, bantuan, dan transfer unilateral. Berbeda dengan transaksi jual beli, transaksi hadiah atau gift tidak mengakibatkan timbulnya kewajiban bagi si penerima barang untuk mengadakan pembayaran harganya kepada si penyerah barang tersebut. Misalnya, seorang penduduk Indonesia mendapat kiriman barang sebagai hadiah ulang tahunnya dari penduduk negara lain. Pemerintah kita menerima obat-obatan sebagai sumbangan untuk korban bencana alam yang kita peroleh dari negara lain. 4. Penanaman modal langsung. Dalam istilah neraca pembayaran internasional yang tergolong sebagai transaksi direct investment ialah transaksi jual beli saham dan perusahaan yang diadakan oleh penduduk negara yang satu dengan penduduk negara yang lain, dan penanaman modal langsung yang diadakan oleh penduduk suatu negara di negara lain. Perkembangan teori dan neraca pembayaran internasional. 1. Pemikiran teori NPI praklasik. Menurut paham merkantilisme, setiap negara yang berkeinginan untuk maju harus melakukan perdagangan dengan negara lain. Sumber kekayaan negara akan diperoleh melalui surplus perdagangan luar negeri yang akan diterima dalam bentuk emas dan perak. Menyatakan bahwa menurut Thomas Mun neraca perdagangan dipengaruhi oleh variabel-variabel kebijakan perdagangan internasional melalui instrumen yaitu tarif, kuota, subsidi, dan pajak. Instrumen-instrumen kebijakan-kebijakan tersebut akan dipengaruhi pada komponen biaya dan selanjutnya berpengaruh pada harga barang impor dan ekspor. 2. Pemikiran teori NPI klasik. Deliarnov mengatakan bahwa walaupun Adam Smith sejalan dengan kaum fisiokrat tentang keyakinan mereka bahwa kemakmuran suatu negara bukanlah melalui perdagangan luar negeri, namun Adam Smith tetap memiliki kontribusi pemikiran dalam perkembangan perdagangan luar negeri. 3. Pemikiran teori NPI Keynesian. Teori NPI kelompok Keynesian terbagi dalam beberapa pendekatan, yakni 1. Pendekatan elastisitas. Menurut Novirin tahun 98 bahwa pendekatan elastisitas atau the elastic approach yang dikemukakan oleh Robinson pada tahun 1950 menerapkan analisis Massalian tentang elastisitas penawaran dan permintaan komoditas individual pada analisis ekspor dan impor secara keseluruhan. B. Pendekatan absorpsi. Menurut Alexander bahwa peningkatan dalam tingkat harga sebagai konsekuensi dari devaluasi akan cenderung mengurangi pengeluaran konsumsi dan investasi.
Hal ini terjadi melalui pengaruh keseimbangan real sebagai suatu referensi pengurangan pengeluaran masyarakat dalam rangka menutup kembali stok uang kas mereka yang hilang karena kenaikan harga. Akan tetapi pada kondisi kesempatan kerja penuh, devaluasi tidak bisa diharapkan untuk meningkatkan perubahan pada keseimbangan secara keseluruhan. Penurunan pengeluaran masyarakat guna menjaga keseimbangan uang masyarakat harus didukung oleh kebijakan deflasi domestik. C. Pendekatan kebijakan. Pendekatan kebijakan ekonomi atau the economy policy approach sama dengan policy mix yang dikemukakan oleh James Made dan Tinbergen pada tahun 1951 merupakan upaya untuk menggabungkan pendekatan elastisitas dan absorpsi. D. Pendekatan ISLM. Perkembangan selanjutnya, teori NPI dikemukakan oleh Robert Mundell dan Marcus Fleming pada tahun 1960-an. Era ini adalah era sistem nilai tukar tetap. Modelnya merupakan variasi dari model ISLM untuk ekonomi yang sudah terbuka. Menurut Dorbuns et al. Tahun 2004, anggapan yang digunakan untuk teori ini adalah negara kecil sehingga negara tersebut tidak mendapat pengaruh harga dan pendapatan dunia. Ada 3 persamaan yang dibangun dalam rangka menurunkan persamaan NPI. Ketiga persamaan tersebut adalah persamaan untuk kurva IS, persamaan untuk kurva LM, dan persamaan untuk kurva NPI. Sekian penjelasan dari kami. Mohon maaf bila ada kekurangan dan salah-salah kata. Semoga materi yang kita sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.